sekalian, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, dipenuhi keberkahan, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, hari ini kita akan bahas mengenai cara mengendalikan inflasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sempat bahas ya, apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan secara terus menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Itu dikatakan dengan inflasi, gitu kan. Nah, dengan kata lain, bisa juga secara sederhana, inflasi dikatakan atau terjadi ketika jumlah uang yang beredar, ya, jumlah uang yang beredar lebih banyak, jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang, ya. Jumlah uang beredar lebih banyak daripada jumlah barang. Uangnya terlalu banyak, sementara barangnya sedikit. Bisa kebayang ya, kalau misalnya jumlah uang terlalu banyak, barangnya sedikit, otomatis harga barang jadi mahal gitu. Nah, ketika ini terjadi, harga barang menjadi naik karena jumlah uang beredar tinggi. Kemudian dengan kata lain, nilai uang turun. Ya, nilai uang turun itu maksudnya adalah tadinya dengan uang 10.000 bisa beli bakso jawir, nah sekarang dengan 10.000 udah nggak bisa beli bakso jawir, harus 15.000 misalnya, seperti itu. Nah, itu namanya inflasi. Misalnya tingkat inflasinya kisaran 4, 5, 6, 7 persen, itu masih dalam batasan normal ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 10, 20, 30, bahkan sampai dengan 100, kenaikan harganya rata-rata 100%, maka bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kegiatan perekonomian. Bisa kacau ya ekonomi kita. Nah, untuk itu, inflasi perlu dikendalikan. Nah, bagaimana cara mengendalikan inflasi? Maka ada dua cara. Cara pertama, ketika terjadi ketidakseimbangan atau jumlah uang yang beredar lebih banyak pada jumlah barang, biar jumlahnya sama, apa sih yang harus dilakukan? Kan idealnya adalah harus sama ya, antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang. Maka cara yang pertama, ya udah, jumlah uang yang beredar dikurangi gitu. Cara pertama. Atau cara kedua, kalau misalnya jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang, ya udah, barang yang diproduksi ditambah ya. Jadi secara sederhana ini ada dua. Nah, untuk mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, ini disebut dengan kebijakan moneter. Kalau yang nomor 2 ini namanya kebijakan non moneter. Oke, kita bahas ya. Untuk selanjutnya adalah apa itu kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, jadi karena seperti yang saya jelaskan barusan ya, bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah terkait meningkatkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Karena uang yang beredar itu yang menentukan adalah pemerintah, yang mencetak pemerintah, maka pemerintah bisa intervensi langsung dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah cash ratio. Cash ratio adalah jadi kebijakan pemerintah menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank. Ya, jadi gini, setiap bank itu punya harus punya uang cash minimal yang disimpan di bank. Jadi tidak boleh semuanya disalurkan dalam bentuk kredit, tidak boleh semuanya itu diinvestasikan keluar. Jadi setiap bank harus punya cadangan kas, dan yang menentukannya adalah pemerintah. Nah, biasanya bentukannya adalah misalnya setiap bank harus punya cadangan uang kas minimum adalah 20%, misalnya dari nilai perusahaan, dari nilai uang nasabah gitu. Nah, 20% ini, uang sebanyak 20% ini tidak boleh dikemana-manakan, dan itu harus tetap tersimpan di bank gitu. Nah, pemerintah punya hak untuk menurunkan angka yang 20% ini tuh. Nah, boleh pemerintah ketika terjadi inflasi, kan cadangan uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, gimana sih caranya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar? Nah, caranya adalah akan menaikkan ataukah akan menurunkan cadangan kas? Ayo. Oke, gini ya nak ya. Ketika inflasi, pemerintah akan menaikkan cadangan kas dari 20% misalnya dinaikkan jadi 30%. Artinya setiap bank jadi naik uang kas minimal yang harus mereka simpan. Sehingga akibatnya apa? Kalau misalnya ada nasabah yang meminjam uang, dia akan simpan dulu, karena dia harus memenuhi 30% dari uang minimum yang mereka punya begitu. Jadi ketika inflasi, pemerintah akan menaikkan cadangan kas pada perbankan atau cash ratio gitu.
ya, naik. Kemudian politik diskonto. Nah, politik diskonto ini terkait dengan tingkat suku bunga. Suku bunga bank. Nah, yang menentukan berapakah tingkat suku bunga yang boleh ditetapkan perbankan, itu yang menetapkan adalah pemerintah. Misalnya, untuk bunga perbankan, bunga untuk menabung, itu bunga yang diberikan maksimum misalnya maksimum adalah paling besar misalnya 5%. Nah, ketika pemerintah menentukan aturan tersebut, maka semua bank harus menaati. Jadi, boleh 5%, boleh 4%, boleh 3%, boleh 2% gitu. Bunga pinjaman itu maksimum adalah 7%. Maka ketika ada nasabah yang ingin minjem uang ke bank, maka perbankan hanya boleh menetapkan bunga sebanyak 7%. Atau 6%, atau 5%, atau 4%, atau 3%. Nah, gitu. Jadi ada ketentuannya. Jadi perbankan itu nggak semata-mata ngira-ngira sendiri berapa sih bunga yang ditetapkan. Nah, ketika inflasi ya, ketika inflasi kan tadi, ketika inflasi jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Maka gimana sih caranya biar jumlah uang yang beredar berkurang? Nah, diantaranya bisa dengan ketika inflasi ya, dia menaikkan tingkat suku bunga bank. Tingkat bunga bank. Jadi kalau dinaikkan tadinya 5% jadi 7%, 7% jadi 7%. Misalnya, kalau bunga tabungan dinaikkan, bunga pinjaman dinaikkan. Kalau bunga tabungan dinaikkan, nih harapannya ketika bunga bank dinaikkan, harapannya adalah bunga banknya lagi bagus nih, lagi tinggi nih, daripada kita investasi nggak jelas, nabung aja lumayan bunganya. Nah, itu adalah harapan ketika pemerintah menaikkan tingkat suku bunga. Jadi masyarakat jadi nabung. Karena kalau menabung, tadinya uangnya dipegang oleh masyarakat, dia akan ketarik kesimpan ke bank. Jadi uang yang beredar di masyarakat berkurang. Harapannya seperti itu ya. Orang jadi pengen nabung sehingga uang yang beredar berkurang di masyarakat. Kemudian, kalau bunga pinjaman itu naik, maka akibatnya apa? Bunga pinjaman naik, malas pinjem orang bunganya juga gede, balikinnya gede gitu kan. Jadi orang malas pinjam. Nah, ketika orang malas pinjam uang dari bank, otomatis jumlah uang yang berada di masyarakat tidak akan bertambah. Maka ketika terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga, baik bunga tabungan, baik pula bunga pinjaman. Oke. Yang ketiga, politik pasar terbuka, dengan kata lain namanya open market policy. Ini terkait dengan surat utang. Ya, surat berharga, atau nama lainnya surat utang. Jadi, apa itu surat berharga atau surat utang? Ini ada yang namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia, SUN, surat utang negara. Jadi, apa sih surat utang itu? Surat utang adalah gini, pemerintah kan sebagai sebuah lembaga yang besar, punya kekayaan alam. Nah, pemerintah misalnya ingin menarik uang dari masyarakat. Nah, ketika pemerintah butuh uang segar, ya, tapi kalau misalnya pemerintah pinjam ke bank di luar negeri kan urusannya agak-agak panjang. Nah, cara paling singkat adalah pemerintah menerbitkan surat hutang. Jadi, pemerintah buat menerbitkan surat pengakuan hutang. Misalnya dibahas ini ilustrasi yang sederhana ya. Misalnya bahwa pemerintah menjual ini kertas, nilainya adalah misalnya 50 juta. Dalam waktu 1 tahun, ya nanti tahun depan bisa dicairkan jadi 58 juta gitu misalnya. Terus tahun nilainya nanti gini. Jadi pemerintah jual kertas ini, kertas pengakuan hutang, ke masyarakat. Jual kertas ini seharga 50 juta ke masyarakat. Ya, ke masyarakat. Saya mau beli nih surat ini, saya kasihlah uang 50 juta ke pemerintah. Nah, kertas itu saya yang pegang. Nah, dalam kondisi ini berarti pemerintah menjual surat utang ke masyarakat gitu. Jadi kertasnya itu sebenarnya bentuknya adalah pengakuan hutang, bahwa pemerintah punya hutang sebesar 50 juta dan akan dibalikan nanti setahun lagi, dibalikinnya beserta bunganya sebesar 58 juta misalnya begitu. Nah, ini yang namanya surat hutang.
dan bisa diperjualbelikan gitu ya. Kalau misalnya suatu pengakuan hutang ini butuh, bisa kok dialih jual ke A, ke B, ke C, tapi ada hitung-hitungannya. Kalau ini nilainya 58 juta nih, kalau kamu jual ke orang lain misalnya jadi 56 juta misalnya. Nanti ketika jatuh tempo ya kamu bisa mencairkan itu, kasih ke pemerintah, nanti kamu tetap akan menerima, si yang megang kertas itu akan menerima sebesar 58 juta. Jadi ketika inflasi, pemerintah akan menjual surat berharga gitu ya. Menjual ke masyarakat. Kalau masyarakat kembaliin kertas itu ke pemerintah, berarti bahasanya membeli surat berharga. Tergambar ya sampai sini ya, mudah-mudahan ya. Kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, ketika terjadi inflasi, maka harga barang kan naik ya. Harga barang menjadi lebih mahal. Jadi naik. Otomatis mempengaruhi pengeluaran. Ketika inflasi, karena pengeluarannya membesar, tentunya pengeluaran lebih besar karena harganya mahal-mahal, jadi maka pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara gitu. Maka gimana sih cara mengatasinya? Maka kalau terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara, maka ya udah, biar penerimaan dan pengeluaran negara itu balance atau sama, maka penerimaannya dinaikkan gitu. Gimana caranya? Dengan menaikkan pajak ya. Jadi kalau pajak pemerintah naik, otomatis penerimaan negara meningkat. Diharapkan ketika penerimaan meningkat akan mengurangi tingkat inflasi. Jadi menaikkan pajak. Yang kedua, kan pengeluaran pemerintah lebih besar pada penerimaan ketika inflasi, ya udah berhemat lah gitu. Melakukan penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Ya penghematannya bisa macam-macam. Misalnya mengurangi tunjangan gitu. Misalnya mengurangi tidak melakukan pembelian barang-barang yang besar, misalnya subsidi dikurangi dan lain sebagainya ya. Cara selanjutnya, cara yang ketiga adalah namanya tadi kebijakan non moneter, tidak ada hubungannya dengan uang. Kan yang sudah saya jabarkan sebelumnya adalah bahwa ketika inflasi jumlah uang yang beredar lebih besar pada jumlah barang. Maka untuk mengatasi dari sisi yang jumlah barang yang non moneter, yang bukan hubungannya sama uang, maka gimana caranya biar jumlah barang yang diproduksi oleh masyarakat itu meningkat gitu. Nah, gimana sih biar produksi barang dan jasa itu meningkat? Ya bisa distimulasi misalnya dengan memberikan bantuan kredit murah misalnya kepada pengusaha biar dia bisa memproduksi barang, sehingga nanti jumlah barang yang banyak akan setara dengan jumlah uang yang banyak juga gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan harga maksimum. Jadi ketika inflasi kan harga barang jadi lebih mahal, jadi mahal-mahal lah. Nah, tapi banyak juga dari masyarakat atau pedagang itu memanfaatkan momen-momen ini. Memang harganya mahal, jadi dibikin sangat mahal sekali, sementara mereka bisa jualnya nggak usah ikut-ikutan mahal karena produk mereka nggak berdampak. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah menetapkan harga maksimum adalah harga maksimal yang boleh dipakai oleh pedagang.